Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Lisnawati, NPM 205060078 dari kelas 4B PGSD FKIP Unpas. Di sini saya akan menampilkan vlog mengenai Masjid Agung Majalaya. Yuk kita langsung nonton videonya. Masjid Agung Majalaya adalah masjid yang terletak di Jalan Masjid Agung nomor 13 Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Didirikan pada tanggal 24 Juni 1941. Sebagian besar bangunannya yang sekarang masih asli dari sejak didirikan. Oleh sebab itu, Masjid Agung ini merupakan satu-satunya di Kabupaten Bandung yang masih mempertahankan ciri khasnya. Masjid Agung Majalaya ini juga secara administratif berada di ketinggian 683 meter di atas permukaan air laut. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda yang selain difungsikan sebagai tempat beribadah umat Islam, masjid ini juga sering digunakan untuk tempat berkumpul dan bermain anak-anak di masa pemerintahan Belanda. Adapun sejarah Masjid Agung Majalaya, yaitu awal pembangunan dibangun dari bambu dan kayu beralaskan tembok. Masjid tersebut berdiri di tanah wakaf Raden Haji Tubagus Zainuddin. Kondisi masjid pada waktu itu sudah lapuk sekitar tahun 1939. Kepala Desa Majalaya, Haji Abdul Ghafur mengusulkan untuk merenovasi masjid itu. Usulnya tersebut mendapatkan dukungan dari Raden Hernawan Sumarjo sebagai asisten wedana atau camat pada waktu itu. Karena posisi masjid terletak di pusat kecamatan Hernawan, beliau pun mengusulkan untuk membangun kembali masjid yang lebih besar. Raden Hernawan Sumaryo dan Haji Abdul Ghafur membentuk panitia pembangunan masjid. Mengenai hasil rapat tersebut, panitia masjid sepakat untuk mengubah masjid dengan melibatkan seorang arsitek yang bernama Insinyur Suhamir, lulusan Institut Teknologi Bandung. Tahun 1940 dimulai pembangunan masjid dengan dana awal 15.000 gulden. Dana tersebut diperoleh dari anggota panitia yang sebagai merupakan pengusaha. Biaya pembangunan masjid juga diperoleh dengan menggalang dana amal jariah dari masyarakat di Kecamatan Majalaya. Masyarakat juga menyetor bahan bangunan seperti batu dan pasir. Bahkan, Raden Hernawan Sumarjo berinisiatif beserta aparat desa berkeliling naik sepeda ontel hias mengajak masyarakat menyumbang untuk masjid. Tahun 1942, bangunan masjid beserta tempat wudhu selesai dan mulai dipakai masyarakat. Namun, pada tahun yang sama setelah pecah Perang Dunia Kedua, pembangunan masjid terhenti sementara karena sebagian masyarakat Majalaya mengungsi. Bahkan, beberapa bagian masjid rusak akibat terkena tembakan peluru pesawat milik Belanda. Dan juga masjid sempat menjadi markas dan basis pertahanan Tentara Rakyat Indonesia. Bangunan masjid ini mempunyai atap tumpang dengan 4 tingkat, berbeda dengan masjid-masjid yang ada sekarang. Atap masjid peninggalan sejarah biasanya beratap tumpang bersusun. Semakin ke atas atapnya semakin kecil. Pada setiap tingkatan terdapat semacam dinding yang di setiap sisinya mempunyai lubang ventilasi. Jendela pada atap tingkat 2 berbentuk dasar rata dan melengkung, sedangkan tingkat 3 dan tingkat 4 berbentuk segi 4 dari kaca berjumlah 2 baris. Di dalam masjidnya pun masih terdapat kohkol atau kentungan yang dibuat pada tahun 1941. Kohkol ini terbuat dari kayu jati dan tingginya sekitar 1,5 meter dengan dudukan yang masih kokoh. Di bagian dindingnya pun dihiasi dengan berbagai tulisan kaligrafi dari bacaan ayat suci Al-Quran. Pintu masuk ini berbentuk lengkung pada bagian atasnya yang serupa dengan elemen bangunan masjid di timur tengah. Di dalam masjid terdapat 4 tiang utama yang menyangga atap tumpang. Ruang utama masjid ditopang oleh 4 tiang utama berbentuk bulat dengan diameter sekitar 50 cm.
Tiang tersebut mempunyai hiasan profil di bagian bawah dan atas, dan bagian badan polos. Ruang utama dikelilingi oleh serambi dengan jendela-jendela pada dindingnya. Ruang mihrab masjid ini cukup unik karena terdapat banyak hiasan dekoratif. Sekian vlog yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.